Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Haji Bustami Zainuddin SPD MH. Yang saya hormati Bapak Dr. Sunyono MSI. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3 dan rekan PPG yang berbahagia. Para pemirsa webinar yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas sehari. Tabik pun. Ya pun. Ya, mungkin di sini saya akan berbagi cerita. Ini cerita nyata saya, di mana saya dulu merupakan alumni dari PPG dalam jabatan tahap ketiga tahun 2018. Ya. Baiklah, mungkin di testimoni ini adalah pertama saya mengawali bahwa sertifikat pendidik ini memang sekarang ini hukumnya wajib, yaitu untuk guru. Ya. Jadi karena guru ini sekarang ini tatarannya seimbang ya, mungkin dengan dokter, dengan perawat dan sebagainya yang memang memerlukan sertifikat pendidik untuk bukti keprofesionalannya. Nah, sekarang ini untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini tidak lagi menggunakan PLPG, tapi kita sudah menggunakan jalur yang berbeda, lebih bagus lagi, karena di sini bimbingannya lebih lengkap, lebih lama mungkin, jadi matang betul gitu ya. Nah, ini kalau saya boleh bercerita, ini saya mulai PPG ini dulu dimulai ketika saya mendapat undangan dari web ya, dari web SIM PKB. Waktu itu saya melakukan pretest, kemudian saya mengikuti pretest tersebut, dan alhamdulillah ya mungkin saya bersungguh-sungguh di situ, alhamdulillah saya lulus ya. Lulus pretest, kemudian saya mengikuti pemberkasan dan lain sebagainya, sehingga saya resmi ya menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2018. Nah, kebetulan waktu itu saya memang karena saya juga tinggalnya di Lampung, saya juga alumni FKIP Unila, jadi saya ini lebih senang kalau melanjutkan PPG-nya ini di FKIP Unila. Ya. Karena memang FKIP Unila ini dari segi lokasi ya, kalau di Lampung itu sangat strategis, di mana di situ dekat dengan, kalau kita tahu di situ dekat dengan Terminal Raja Basa ya, di mana transportasi dari manapun akan mudah gitu. Kemudian di situ sudah kita ketahui bahwa Unila ini adalah kampus hijau ya, jadi ya nyaman di sana, kemudian apapun termasuk tergolong murah. Jadi kalau seandainya dari peserta PPG dalam jabatan ini berasal dari luar daerah, tidak perlu khawatir untuk tinggal di Bandar Lampung khususnya ya, karena di sana cukup nyaman, kemudian apa kita mau beli apa di situ murah ya. Kemudian kesan saya ketika mengikuti PPG dalam jabatan ini, alhamdulillah panitia PPG FKIP sangat membantu kami ya. Di situ kami disediakan website, ada website khusus itu ya, PPG FKIP Unila itu, di situ segala informasi sudah lengkap di situ. Jadi kami tidak perlu susah payah menanyakan ke sana kemari ya. Jadi kita hanya perlu membuka website saja, ppgfkipunila. Unila di Google ya, bisa kita cari di sana. Kemudian apa sih sebenarnya yang kita perlukan agar kita ini sukses ya? Kalau menurut saya pribadi, kita yang pertama harus banyak berdoa, kemudian kita juga harus direlasikan dengan usaha ya. Jadi doa tanpa usaha juga yaitu percuma. Ya, harus doa dan usaha. Kemudian untuk pesan saya ketika menjalani PPG dalam jabatan ini, kita nanti akan banyak berinteraksi dengan komputer. Jadi kita kalau yang sekarang mungkin belum begitu paham dengan komputer, ya mulai sekarang kita sedikit-sedikit belajar komputer. Nah, ini
karena tidak ada salahnya dan tidak hanya untuk PPG ini saja. Jadi karena pembelajaran sekarang ini memang segala sesuatunya menggunakan komputer ya. Kemudian pada daring pada pembelajaran PPG dalam jabatan ini kita akan belajar menggunakan sistem daring atau dalam jaringan ya, atau online, di mana pembelajaran dalam daring itu kita membutuhkan laptop lah ya, kita membutuhkan laptop. Jadi ya itu kita persiapkan, kita sisihkan mungkin uang kita untuk laptop itu. Ya, sebenarnya pembelajaran daring ini tidak sulit ya, tidak sulit. Pembelajaran daring ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran berbasis pedagogik dan profesional, di mana biasanya dimulai dari pedagogik dulu, kemudian profesional. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Sunyono bahwa daring ini perharinya kita hanya memerlukan waktu 3 jam. Jadi sebenarnya tidak memakan waktu kita yang banyak, tidak. Dan 3 jam itu juga tidak bukan berarti tidak boleh putus-putus, boleh ya. Jadi ketika kita senggang sejam kita lakukan, kemudian nanti kita lanjut lagi sampai 3 jam. Nah, jika kita nanti dalam daring ini kita lulus, maka kita nanti akan lapor diri ya, lapor diri ke Unila bahwa kita ini sudah lulus daring untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Baiklah, setelah daring ini kita akan belajar melalui workshop. Nah, kalau waktu dulu itu saya melakukan workshop ini kurang lebih 2 bulan ya kalau dibulatkan ya. Nah itu, cuman kalau sekarang ini karena pandemi COVID, sepertinya tadi hanya 4 hari ya. Ini sebenarnya suatu nilai tambah ya, karena kita tidak perlu mungkin menyewa penginapan. Yang dulu itu, kalau pengalaman dulu harus menyewa penginapan ya, yang rumahnya tidak di Bandar Lampung harus menyewa. Kalau sekarang ini karena hanya 4 hari, saya pikir ini sangat mudah. Jadi alhamdulillah ya. Kemudian setelah kita melakukan workshop, maka nanti kita akan melakukan uji pengetahuan atau UP. Nah, dalam uji pengetahuan atau UP ini tadi sudah sebutkan banyak sekali soal-soal yang di situ sifatnya HOTS ya. Jadi soalnya itu high order thinking skill. Jadi kita untuk mempersiapkan itu, kalau menurut saya itu jangan menghafalkan jawaban atau jangan menghafalkan soal. Kalau menurut saya seperti itu. Tetapi lebih baik kita menghafal materi atau apa sih yang soalnya itu ya gitu ya. Umpamanya kita jangan menghafal ini matematika bilangan bulat. Kita jangan hanya menghafal yang mungkin bilangan bulan positif saja, tapi menyeluruh gitu ya. Kita belajarnya menyeluruh sehingga nanti ketika soal apapun itu yang keluar, jadi kita nanti insya Allah akan dapat menjawabnya dengan baik. Gitu. Baiklah. Kemudian setelah kita melakukan workshop, nanti kita akan melakukan PPL yang dulu itu kalau dilakukan di sekolah yang telah ditentukan oleh tim FKIP Unila. Ya. Cuman tadi ketika ada pandemi ini mungkin PPL ini nanti akan secara daring ya atau online. Jadi ini menurut saya ini sangat lebih mudah ya. Kemudian nanti kita akan melakukan uji kinerja atau UKIN, di mana UKIN ini ya itu adalah mengetes ya bagaimana kinerja kita yang sebenarnya ketika berada di kelas gitu ya. Jadi nanti kita ada tim penilai kita sudah baikkah kita atau masih perlu diperbaiki, nanti ini ada di UKIN ini. Ya. Baru ya. Oh iya. Setelah UP dan UKIN kita lalui, maka nanti kita akan menunggu ya keputusan final bahwa kita ini sebenarnya sudah lulus atau belum gitu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu syaratnya kita harus lulus dua-duanya, yaitu uji kinerja atau UKIN dan uji pengetahuan atau UP gitu. Dan ini sepertinya mohon maaf, Bapak. Ya.
Waktunya 2 menit lagi. Oh iya, terima kasih. Dan ini jangan khawatir, UP ini dapat diulang, bahkan waktu itu dapat diulang sebanyak 6 kali. Jadi insya Allah kalau kita memang benar-benar berusaha, pasti kita akan lulus. Ya, baiklah, mungkin demikian saja pengalaman saya ketika menjalani PPG dalam jabatan tahun 2018. Terima kasih atas waktu ini diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.